Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 927. Melihat dua penjaga sarang naga suci terluka, wajah pria berjubah emas menjadi suram dan dipenuhi niat membunuh. Sarang naga suci, apa hebatnya? Aku baru saja datang dari klanmu di dunia Wanfa dan bahkan menghajar tetua tertinggi mereka. Apakah kalian lebih kuat daripada klanmu? Luo Xiu tersenyum dingin. Jika semua naga di sini begitu sombong dan tidak tahu tempat, maka hari ini sarang naga suci akan menjadi bagian dari sejarah. Mendengar perkataan itu, pria berjubah emas itu jelas terkejut. Dia sangat tahu betapa kuatnya klanmu, mereka adalah salah satu klan kaisar terkuat di zaman ini. Tapi pria ini mengklaim telah mengalahkan tetua tertinggi klanmu. Reaksi pertama yang muncul di pikirannya adalah tidak percaya. Tetua tertinggi klanmu adalah kaisar dewa. Bagaimana mungkin orang ini bisa menghajarnya? Omong kosong, aku ingin melihat sendiri seberapa hebat dirimu. Pria berjubah emas mendengus dingin, lalu mengulurkan tangannya, mengirimkan cakar naga emas yang besar untuk merobek ruang dan mencengkeram Luo Xiu. Sebagai makhluk monster, tubuh naga secara alami lebih kuat daripada manusia. Apalagi, seekor naga sejati tingkat dewa tertinggi memiliki tubuh yang sekuat zirah dewa tertinggi. Dalam pertarungan tingkat yang sama, naga jauh lebih kuat daripada manusia. Namun sebelum Luo Xiu bereaksi, monster pelahap dewa langsung bertindak. Mati kau! Aura darah kerajaan monster pelahap dewa langsung dilepaskan, menciptakan bidang kekuasaan yang menekan seluruh area. Dalam sekejap, seluruh ruang bergetar, dan aura monster pelahap dewa menekan pria berjubah emas itu sepenuhnya. Wajah pria berjubah emas langsung berubah drastis. Tubuhnya mulai gemetar, dan keringat dingin membasahi dahinya. Sebab, sebagai naga sejati, dia merasakan sesuatu yang mengerikan dari monster pelahap dewa, sebuah kekuatan darah yang berasal dari leluhur tertua mereka. Di zaman purba, legenda mengatakan bahwa suku naga sejati berasal dari darah monster pelahap dewa. Banyak bagian bentuk tubuh naga yang mirip dengan monster pelahap dewa. Kekuasaan alami naga sejati, bidang kekuatan naga sebenarnya hanyalah versi yang lebih lemah dari bidang kekuatan monster pelahap dewa. Meskipun suku naga sejati hanya mewarisi sebagian kecil dari kekuatan itu, fakta ini tidak bisa disangkal. Namun, pria berjubah emas itu tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Perang. Dalam satu gigitan cepat, monster pelahap dewa langsung menelannya hidup-hidup. Tanpa menunggu perintah dari Luo Xiu, ia langsung menerobos masuk ke dalam sarang naga suci. Di sekitar sarang naga suci, sebuah formasi pertahanan raksasa melindungi tempat itu. Namun, formasi itu langsung dihancurkan oleh Luo Xiu dalam sekejap. Saat formasi hancur, aura mengerikan segera menyebar ke seluruh tempat. Dalam hitungan detik, suara raungan naga memenuhi langit, dan puluhan naga sejati bangkit dari dalam sarang mereka. Hanya dalam beberapa saat, ratusan naga sejati berkumpul di langit, menatap Luo Xiu dengan marah. Namun, di antara mereka, ada beberapa naga tua yang sudah hidup selama jutaan tahun. Begitu mereka merasakan darah leluhur monster pelahap dewa, mata mereka langsung dipenuhi keterkejutan. Aura ini, apakah ini benar-benar darah leluhur dari binatang primordial? Monster muda mungkin tidak memahami situasi ini, tetapi naga tua langsung menyadari sesuatu yang mengejutkan. Di zaman purba, seluruh ras monster berasal dari binatang primordial. Ini adalah sebuah fakta yang diketahui semua monster. Dan suku naga sejati memang memiliki hubungan dengan monster pelahap dewa, meskipun mereka hanya mewarisi sebagian kecil dari kekuatan itu. Bahkan bidang kekuatan naga yang mereka banggakan sebenarnya hanyalah tiruan lemah dari kekuatan monster pelahap dewa. Beberapa naga tua mulai menatap monster pelahap dewa dengan mata penuh ambisi. Mereka tahu bahwa jika mereka bisa mengambil darah monster pelahap dewa dan menyerapnya, mereka mungkin bisa mengembalikan garis keturunan mereka ke bentuk purba, menjadi monster leluhur sejati. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang lain. Pria muda yang berdiri di atas monster pelahap dewa. Luo Xiu, nama ini telah mengguncang 3000 dunia besar. Dan tidak ada naga tua yang berani meremehkan keberadaannya. Anak muda, mengapa kau menerobos masuk ke sarang naga suci? Seorang tetua naga berjubah biru melangkah maju. Aura kekuatannya sangat tua, menunjukkan bahwa dia telah hidup selama lebih dari 10 juta tahun. Seorang naga sejati yang telah hidup selama 10 juta tahun, kekuatan ini pasti sudah hampir mencapai tingkat kaisar dewa. Jika bukan karena kehadiran darah monster pelahap dewa, naga tua ini tidak akan muncul begitu saja. Luo Xiu tersenyum tipis, suaranya tetap tenang. Aku tidak menerobos masuk, hanya saja penjaga di luar tidak membiarkanku masuk. Omong kosong, sarang naga suci adalah milik kami. Siapa yang memberi izin kepadamu untuk masuk?
Apa kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Seorang naga sejati tingkat kaisar dewa menatap Luo Xiu dengan penuh amarah. Aura keilahian naga yang menakutkan mulai menyebar, menekan langit dan bumi. Namun, Luo Xiu hanya tertawa kecil. Baiklah, aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya datang untuk menemui Ao Jiang. Dia berhutang padaku satu ramuan kaisar dewa. Mendengar ini, banyak naga sejati tampak terkejut. Luo Xiu dengan mudah bisa melihat perubahan ekspresi mereka. Dari ekspresi mereka, jelas bahwa tidak ada dari mereka yang tahu tentang hutang ini. Luo Xiu menggunakan kesadaran ilahinya, dan dengan cepat menemukan keberadaan Ao Jiang. Dia menatap ke arah lokasi Ao Jiang dan berteriak dengan suara lantang, Ao Jiang. Kau bahkan tidak memberitahu para tetua di sini tentang hutangmu. Apakah kau berpikir bisa lolos begitu saja? Suara Luo Xiu bergema di seluruh sarang naga suci, bahkan terdengar hingga puluhan ribu kilometer jauhnya. Mendengar ini, Ao Jiang hampir pingsan di tempat. Beberapa tetua naga menatapnya dengan mata tajam. Ao Jiang, apa yang sebenarnya terjadi? Terpojok, Ao Jiang tidak bisa berbohong, tetapi dia mencoba memutar balik fakta, mengatakan bahwa Luo Xiu telah memaksanya menandatangani surat hutang dengan paksa. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum, tidak membantah, dan tidak terlihat marah sama sekali. Ketika Luo Xiu menebak bahwa Ao Jiang tidak memberitahu para tetua suku naga sejati tentang hutang ini, dia sudah tahu bahwa si naga ini berniat menghindari tanggung jawab dan tidak akan menyerahkan obat itu begitu saja. Dari sikap arogan para naga terhadap dirinya, Luo Xiu juga bisa menebak bahwa mereka tidak akan dengan sukarela menyerahkan ramuan kaisar dewa. Namun, justru itulah yang diinginkannya. Kalau kalian ingin menghindari utang, maka aku punya alasan untuk menghancurkan kalian. Luo Xiu, kau benar-benar berani. Hanya karena kau lebih kuat dari Ao Jiang, kau memaksanya menandatangani surat utang. Dan sekarang, kau berani datang ke sarang naga kami untuk menyombongkan diri. Apa kau pikir hanya karena kau didukung oleh klan Ji, kami tidak akan berani menyentuhmu? Tetua berjubah biru langsung marah setelah mendengar penjelasan Ao Jiang. Tangkap manusia lancang ini. Sebagai tetua terhormat di suku naga sejati, bahkan pemimpin suku pun harus menghormati perintahnya. Tentu saja, tidak ada anggota suku yang berani menentang perintahnya. Tanpa memberi Luo Xiu kesempatan untuk menjelaskan, beberapa naga langsung bergerak. Meskipun mereka tidak langsung mencoba membunuhnya, mereka menggunakan kekuatan monster mereka untuk menyegel ruang di sekitarnya, mencoba menangkap Luo Xiu hidup-hidup. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum dingin. Jadi, kalian memang berniat menghindari utang. Dia bertepuk tangan dengan santai, lalu berbalik dan bertanya kepada Kardislar, Lar, apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak mau membayar utangnya? Bunuh mereka. Kardislar menyeringai, menampilkan deretan gigi tajam dan berkilauan seperti bilah pedang. Bahkan sebelum suaranya selesai bergema, sosoknya sudah lenyap dari belakang Luo Xiu. Boom! Tiba-tiba, raksasa setinggi ratusan meter muncul di langit sarang naga suci. Krek! Dengan sekali genggaman, beberapa naga yang mencoba menyerang Luo Xiu langsung hancur berkeping-keping, meledak menjadi kabut darah di udara. Tubuh raksasa primordial Kardislar adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada naga-naga ini. Dalam waktu singkat, semua naga yang menyerang Luo Xiu telah dimusnahkan tanpa sisa. Aroma darah dan kematian memenuhi udara, dan rasa takut langsung menyebar ke seluruh sarang naga suci. Berhenti. Luo Xiu mengangkat tangannya, mencegah Kardislar untuk melanjutkan pembantaian. Jika Luo Xiu tidak menghentikannya, kemungkinan seluruh planet Tianlong akan dihapus dari peta hari ini. Namun, meskipun Kardislar berhenti, aura haus darahnya masih menyelimuti seluruh tempat. Bahkan tetua berjubah biru, yang tadinya begitu angkuh, kini tampak ketakutan. Kardislar jauh lebih kuat daripada mereka. Para naga yang tadi begitu sombong, kini gemetar ketakutan. Bahkan tetua berjubah biru, seorang dewa kaisar tingkat puncak, merasa tidak berani melawan Kardislar. Dia akhirnya sadar Luo Xiu datang ke sarang naga suci bukan tanpa alasan. Sebelumnya, mereka mengira Luo Xiu datang untuk mati, tetapi ternyata dia datang dengan persiapan penuh. Dan yang lebih konyol lagi, mereka bahkan sempat berpikir bahwa Luo Xiu membawa darah binatang purba sebagai hadiah bagi mereka. Dalam kesunyian yang mencekam, suara Luo Xiu terdengar, memecah keheningan. Sekarang, apakah kita bisa berbicara dengan tenang? Tetua berjubah biru menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Bagaimana kau ingin berbicara? Dia tahu bahwa kali ini, mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah. Jika mereka tetap keras kepala, maka sarang naga suci akan musnah hari ini. Luo Xiu mengangkat tangan, dan sehelai kertas kuning melayang ke arah tetua berjubah biru. Ao Jiang berutang satu ramuan kaisar dewa kepadaku. Ada buktinya di sini. Apakah kalian masih ingin menyangkalnya? Tetua berjubah biru melihat surat utang itu, dan wajahnya langsung berubah muram. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Dengan wajah masam, dia memaksa diri untuk tersenyum. Tentu saja,
Aku akan segera menyuruh seseorang untuk mengambil ramuan Kaisar Dewa itu untukmu. Namun, Luo Xiu belum selesai berbicara. Dengan tatapan tajam, dia bertanya bagaimana dengan serangan terhadapku tadi. Dan bagaimana dengan fakta bahwa Ao Jiang mencoba membunuhku di dunia Xuanming. Ketika Luo Xiu akhirnya meninggalkan sarang naga suci, dia tampak sangat puas. Di tangannya, sebuah cincin penyimpanan berputar-putar. Saat Luo Xiu mengunjungi klanmu, dia hanya mengambil satu ramuan Kaisar Dewa. Namun, di suku naga sejati, dia tidak akan puas hanya dengan itu. Meskipun dia tidak menghancurkan mereka sepenuhnya, dia mengambil 5 ramuan Kaisar Dewa, ditambah sejumlah besar sumber daya kultivasi, bahan sihir, dan material pemurnian senjata. Sejak awal, Luo Xiu membawa Kardislar keluar dari formasi hukuman langit bukan tanpa alasan. Dengan hanya satu perjalanan ke suku naga sejati, semua material yang dihabiskannya di pegunungan Loyun telah dikembalikan. Tanpa Kardislar, Luo Xiu mungkin hanya akan mendapatkan satu ramuan Kaisar Dewa, dan itu pun dengan kesulitan. Namun, dengan kekuatannya sekarang, dia berhasil mengambil lebih banyak tanpa perlu susah payah. Monster pelahap dewa, yang berdiri di samping Luo Xiu, bertanya dengan bingung, "Tuan, kenapa kita tidak langsung memusnahkan mereka? Bukankah semua harta mereka akan menjadi milik kita jika kita membantai mereka?" Namun, Luo Xiu hanya tersenyum samar. "Tunggu sampai kau mencapai tingkat Dewa Kaisar, maka kau akan mengerti. Suku naga sejati adalah keturunan dari monster pelahap dewa. Jika monster pelahap dewa mencapai tingkat Dewa Kaisar, maka bahkan naga sejati tingkat Dewa Kaisar tidak akan bisa melawannya. Saat itu terjadi, dengan kekuatan darah leluhur dan kekuatan absolut, suku naga sejati akan jatuh ke dalam genggamannya." Mereka yang berpikir Luo Xiu hanya puas dengan sedikit harta ini, benar-benar membuat kesalahan besar. Tujuan akhirnya bukan hanya mengambil harta mereka, dia berencana untuk menelan seluruh ras mereka. Bersambung.